Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi semester 5 yang mengontrak mata kuliah mikrobiologi. Hari ini kita akan membahas mengenai virus. Nah, pembahasan mengenai virus ini akan saya bagi dua, yaitu pada hari pertemuan hari ini, pertemuan ke-6, dan nanti dilanjutkan pada pertemuan ke-7, khusus akan kita bahas mengenai virus corona dan COVID-19. Baiklah, kita mulai pembahasan virus. Ibu akan men-share screen terlebih dahulu. Virus. Sejarah penemuan virus, jadi virus itu ditemukan pertama kali oleh Edward Meyer pada tahun 1883 di Jerman, yang mana beliau menemukan tanaman tembakau yang berpenyakit. Selanjutnya daunnya dihaluskan, lalu ekstrak daun itu disemprotkan kepada tanaman tembakau yang sehat, akhirnya tanaman tembakau yang sehat itu menjadi sakit. Kemudian seiring juga dengan pertemuan Meyer, Dmitri Ivanovsky dari Rusia tahun 1892 juga menemukan hal yang sama, yaitu daun tembakau yang berpenyakit dihaluskan, lalu ekstrak daunnya disaring, disemprotkan kepada tanaman tembakau yang sehat, maka tanaman tembakau menjadi sakit begitu. Jadi itu adalah awal mula penemuan virus. Nah, virus itu apa sih? Virus hanya dapat dilihat dengan perbesaran mikroskop elektron. Virus dapat lolos pada saringan yang tidak memungkinkan bakteri melewatinya. Virus hanya mampu memperbanyak diri di dalam bakteri, sel hewan, dan sel tumbuhan. Artinya virus tersebut merupakan parasit intraseluler obligat. Virus mempunyai informasi genetis atau gen untuk bereproduksi dan mengambil alih sistem pembangkit energi dan pembuat protein sel inangnya. Virus yang sempurna secara struktural, matang, serta mampu menginfeksi disebut sebagai virion. Ini terdapat dua gambar yang berbeda. Ini sebenarnya struktur umum tubuh virus ya. Yang pertama neck virus, artinya virus yang telanjang, dan ini virus yang penutup atau envelope virus ya. Terdiri dari kapsomer, nucleic acid, dan capsid ya, atau composite of capsomer ya. Lalu ini perbedaannya apa? Ini perbedaannya terdapat envelope atau penutup ya, yang mana untuk struktur virusnya itu sama, hanya ada envelope ya, yang terdiri dari lipid ya. Nah, ciri-ciri dan karakteristik virus. Virus berasal dari bahasa Latin venom yang berarti racun, berukuran ultramikroskopis. Jadi lebih kecil daripada bakteri, sekitar 28 sampai 200 nanometer. Merupakan organisme non-seluler, merupakan parasit obligat ya. Jadi betul-betul hanya bisa hidup menumpang pada inang. Tubuh disusun oleh asam nukleat, DNA atau RNA dan protein. Kemudian dapat memperbanyak diri dalam jaringan atau organisme hidup, dapat melewati saringan bakteri, dapat dikristalkan. Nah, tadi ukuran virus itu ultra mikroskopis, sangat mikroskopis. Jadi jika ini misalnya ada bakteri dan ini ada bakteri Escherichia coli yang hidup pada sel liver manusia, ya kalian bisa bandingkan ya ukuran dari Escherichia coli sebesar ini, lalu ada
tobacco mosaic virus, V coronavirus. Nah, ini V coronavirus ya, ini sangat kecil ya. Reovirus, adenovirus ya, bakteriofag, herpes, ya foxivirus. Nah, ini bisa kalian lihat, bisa kalian bandingkan betapa lebih kecil ukuran virus itu dibandingkan dengan bakteri. Ini berbagai macam keanekaragaman bentuk virus nih. Ini bentuk-bentuknya ya sangat bervariasi. Nanti kita akan jelaskan seperti apa ya. Ini ada berbagai macam bentuk virus. Nah, tadi sudah dijelaskan struktur tubuh virus itu terdiri dari asam nukleat, DNA atau RNA, lalu kemudian protein disebut juga sebagai kapsid. Nah, unit kapsid ya, jadi kapsid-kapsid itu disebut sebagai kapsomer. Ada yang memiliki envelope yang berupa lipid bilayer ya. Partikel virus yang utuh disebut sebagai virion. Nah, untuk lebih memudahkan pembahasan pada kali ini, virus itu dibagi menjadi dua, ada bakteriofag, ada virus hewan dan tumbuhan ya. Ini untuk memudahkan pembahasan. Nanti kita akan menjelaskan mengenai struktur morfologi virus, klasifikasi virus, reproduksi virus, genetika virus ya, dan seterusnya. Kita mulai pembahasan dari bakteriofag ya. Virus bakterial atau disebut sebagai bakteriofag adalah virus yang menginfeksi bakteri. Ditemukan oleh Frederick Whitworth di Inggris tahun 1915, yang mana beliau mengamati koloni bakteri yang lisis atau larut dan lenyap. Bakteri-bakteri yang lisis disaring dengan penyaringan bakteri, dapat menularkan efek litik. Jika filter tersebut dipanaskan, sifat litiknya rusak. Twort menyimpulkan unsur litik itu dimungkinkan virus. Lalu kemudian Felix de Herel di Institut Pasteur di Paris pada tahun 1917. Felix menemukan hal serupa. Twort menciptakan kata bakteriofag, artinya pemakan bakteri. Ciri-ciri umum dari bakteriofag tersebar luas di alam. Memiliki inti asam nukleat yang dikelilingi oleh selubung protein, mempunyai bentuk yang berbeda-beda, menginfeksi dengan dua tipe, yaitu virulen dan avirulen. Struktur bakteriofag atau fag seperti ini. Jadi terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Kepalanya ini meliputi ada kapsid, ada DNA virus, ada kerah, ada leher. Kemudian itu yang bagian leher ya. Kemudian bagian ekor ini ada selubung ekor, ada serabut ekor, ini yang seperti kaki laba-laba, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Jadi fag ini mempunyai simetri kubus atau helikal. Fage kubus adalah benda padat teratur, yaitu polihedra. Fage helikal berbentuk batang. Pada umumnya bakteriofag mempunyai kepala polihedral dengan ekor berbentuk batang. Ya, ini beberapa. Ini ada struktur of tobacco mosaic virus yang mana terdiri dari helical model of tobacco mosaic virus showing structure of RNA containing capsomer. Nah ini ya. Dan yang B ya. Yang B ini arrangement of capsomer of RNA in one turn ya. Ini adalah contoh gambar dari tobacco mosaic virus. Lalu untuk tipe asam nukleat ya, yang A ini ada yang kepala heksagonal, ekor kaku dengan seludang kontraktil dan serabut ekor DNA ya. Ini yang A. Lalu yang B kepala heksagonal, tidak mempunyai seludang kontraktil, ekor kaku, DNA-nya ada 2. Lalu kepala heksagonal, ekor pendek ya. Tidak memiliki seludang kontraktil, DNA 2, mempunyai kepala yang tersusun dari kapsomer-kapsomer ya. Kapsomernya besar-besar, ini tanpa ekor, DNA-nya 1. Mempunyai kepala yang tersusun yang E ya. Kepala yang tersusun dari kapsomer-kapsomer kecil tanpa ekor dan tipe asam nukleat RNA.
lalu berbentuk filamen, ya, yang F. Ini DNA-nya 1. Reproduksi virus bakterial dengan cara absorpsi dan penetrasi, di mana serabut ekor virus melekat pada dinding sel bakteri, seludang ekor berkontraksi mendorong inti ekor ke dalam sel, menginfeksi DNA bakteri. Yang berikutnya adalah replikasi, perakitan, dan lisis. Ya. Asam nukleat yang membawa informasi untuk sintesis partikel virus masuk ke dalam sel inang. Virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel inang. Dalam waktu 25 menit pertama, kurang lebih 200 fah baru terbentuk. Sel bakteri pecah dan fah keluar untuk menginfeksi bakteri lainnya. Demikian seterusnya. Jadi ada 2 proses penting, absorpsi dan penetrasi, serta replikasi, perakitan, dan lisis. Kalau digambarkan seperti ini, tadi ini absorpsi, ini yang pertama absorpsi, penempelan, yang kedua penetrasi, di mana memasukkan, menginsertkan DNA virus ke bakteri, ya, DNA virus bakteri masuk, DNA virus masuk ke dalam sel bakteri, lalu di sini melisis, gitu ya, replikasi dan perakitan, melisis, kemudian membentuk DNA virus baru, ya, akhirnya lalu bakteri tersebut melisis, ya, dan keluar siap untuk menginfeksi bakteri lainnya. Virus siap untuk menginfeksi bakteri lainnya, ya. Jadi ini dimulai dari absorpsi tadi, ya, sama aja. Ini absorpsi, perlekatan, fah melekat ke sel inang dan menginjeksikan DNA-nya, ya. Lalu DNA fag melingkar, ya. Kemudian nah ini, ya. Jadi ini ada siklus lisogenik dimasuki, ya, dan ada ini ada siklus lisogenik, ya. Sel anakan di sini, ya. Sel anakan dengan profah, ya. Jadi ini terus menerus, ya. Terus menerus nanti lisis menginfeksi bakteri yang baru, ya. Seperti itu. Selanjutnya ini ada yang tadi lisogenik, ya. Ini. Kalau disatukan, ya, antara siklus litik dan lisogenik pada virus seperti ini. Jadi partikel virus, ya, ini lihat partikel virus menempel begitu, ya, menempel pada bakteri, ya, seperti ini, ya, lalu menginjeksi, ya, menginjeksikan, ini fase litik, ya, masuk, ini fase lisogenik, ya, lalu membentuk selubung protein, ini, lalu perakitan partikel virus, lalu bakterinya lisis, ini masuk lisogenik, ya, mohon maaf, litik, fase litik, ya, karena lisis, jadi disebut fase litik. Lalu kemudian yang ini setelah menginjeksi masuk siklus lisogenik, DNA virus berinteraksi dengan DNA bakteri, jadi bersatu lisogenik mah, gitu, ya. Nah, lalu bakteri yang DNA-nya sudah bersatu, berintegrasi, kemudian akan membelah, ya. Nah, ini dari siklus lisogenik ini bisa masuk ke sini juga, begitu. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Nah, ini DNA virus, ini dinding bakteri, ini kalau proses yang ini kita perbesar seperti ini, ya. Ini dinding sel bakteri, ya, ini DNA virus, lalu kemudian mohon dilihat ini. DNA virus ini baru penempelan, adsorpsi. Proses ini disebut penetrasi. Lihat, DNA yang tadinya di sini masuk ke dalam virus, ya.
Nah, proses yang di sini jika diperbesar seperti ini, ya, DNA tadi melakukan transkripsi, ya, eh, melakukan transkripsi, ya, jika dia DNA virus langsung replikasi, jika asam nukleatnya RNA maka langsung ditranslasi. Jadi materi virus baru, ya. Jadi kalau dia berupa materi genetiknya itu berupa DNA, maka dari transkripsi ini direplikasi, ya. Kalau berupa RNA ditranslasi jadi virus materi protein yang baru, ya. Lalu jika dia masuk siklus litik, dia akan lisis nanti seperti ini lagi, ya. Kalau lisogenik, maka dia akan seperti ini, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, tadi seperti tadi ya, sudah dijelaskan yang ini. Nah, berikutnya virus hewan dan tumbuhan. Struktur dan komposisi. Virion hewan dan tumbuhan tersusun dari inti asam nukleat yang terletak di tengah dan dikelilingi oleh kapsid yang terbuat dari kapsomer. Memiliki simetri sejati, pada beberapa virus hewan, nukleokapsid dibungkus suatu membran luar yang disebut sampul yang terbuat dari lipoprotein. Virion yang mempunyai sampul peka terhadap larut lemak, eter, dan kloropom. Nah, klasifikasi virus berdasarkan morfologinya, yang pertama icosahedral, helikal, bersampul, dan kompleks. Icosahedral ini berupa virus telanjang. Salah satu sifat virus yang memiliki sisi banyak tidak memiliki pembungkus atau tadi yang di awal dikatakan sebagai neck virus. Helikal, ya. Banyak virus tumbuhan yang berbentuk helix. Bersampul. Beberapa sampul mempunyai proyeksi permukaan yang disebut duri dan terbuat dari glikoprotein atau tadi envelope, ya. Atau berupa lipid bilayer. Kompleks memiliki duri seperti yang dijumpai pada sampul. Ini contoh dari virus icosahedra memiliki 20 wajah, segitiga sama sisi, dan sudut 12. Kebanyakan virus ini, bentuk virus icosahedra terdapat pada hewan berbentuk icosahedral. Helical, sebuah virus helical menyerupai tangga spiral, ya, seperti ini. Virus ini diselimuti kapsomer yang tersusun spiral. Lalu bersampul atau envelope berupa glikoprotein, ya. Sampulnya itu, virus ini membawa sampul atau amplop yang mengelilingi kapsid untuk kemampuan infeksi tergantung pada amplopnya. Kompleks, virus kompleks terdiri dari kombinasi struktur yang mirip dengan virus lainnya. Nah, berdasarkan asam nukleatnya, virus hewan itu biasanya terdiri dari DNA tunggal, DNA double helix, RNA tunggal, RNA double helix. Kalau virus tumbuhan itu biasanya DNA tunggal, RNA double helix. Struktur asam nukleat di dalam virion dapat berbentuk lurus atau bundar. Ini seperti ini, ya. Ini contoh virus yang memiliki envelope, ya. Jadi bisa berbentuk lurus ataupun bundar, ya. Komponen lain dalam asam nukleat terdiri yaitu protein. Protein merupakan komponen utama pada virus dan merupakan bagian terbesar dari kapsid. Virus mengandung suatu enzim yang berfungsi dalam replikasi komponen asam nukleatnya. Lipid banyak dijumpai pada bagian sampul virus, bisa berupa lipid bilayer tadi amplopnya, dalam bentuk fosfolipid, glikolipid, asam lemak, dan kolesterol. Karbohidrat asam nukleat pada virus mengandung ribosa dan deoksiribosa. Sifat yang digunakan untuk klasifikasi virus berupa ciri utama dan ciri sekunder. Ciri utama yaitu pada asam nukleat, ya, di mana RNA tunggal atau ganda atau DNA tunggal atau ganda. Yang berikutnya struktur partikel virus, apakah berupa kapsid helical, yang mana
virusnya berupa virus telanjang atau bersampul, kapsid icosahedra, apakah virusnya telanjang atau bersampul. Struktur kompleks misalnya terdapat ekor. Lalu ciri utama lainnya adalah jumlah kapsomer, ukuran virion, kerentanan virus terhadap bahan yang melumpuhkan fase replikasi. Ya, ciri sekunder, kisaran inang, spesies inang, jaringan inang, cara penularan, struktur permukaan khusus. Nah, kalian bisa lihat di sini klasifikasi virus ya, ada berdasarkan asam nukleat penyusunnya ya, ada RNA, ada DNA, bentuknya apakah icosahedral, helikal icosahedral, sampulnya, ukuran family virion, contoh genus, ukuran virionnya, lalu family-nya, contoh genus, penyakit manusia yang disebabkan oleh family-nya tersebut ya. Jadi kalian bisa baca di sini ya. Berikutnya, nah ini contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Infeksi usus, folio, salesma, infeksi respiratori, dan usus, demam kuning, dan seterusnya ya. Ini ada. Dan yang sekarang sedang sangat viral, bahkan kenapa kita hari ini bisa belajar secara daring, itu karena disebabkan oleh yang namanya virus corona ya, COVID-19. Nah, hari ini, pertemuan hari ini tidak dulu membahas itu, namun saya minggu depan kita akan secara khusus satu pertemuan membahas mengenai virus corona ini ya. Nah, sebelum ke virus corona, saya akan membahas mengenai virus HIV ya. Nah, mengapa saya mengkhususkan diri membahas mengenai virus HIV dan juga virus corona? Satu, virus HIV ini sangat dekat dengan kita ya. Kenapa disebut sangat dekat? Dengan perkembangan kehidupan sosial yang luar biasa saat ini ya, yang mana pergaulan antara mahasiswa, siswa begitu ya, bahkan siswa SMP, SMA, mahasiswa itu sudah sangat mengkhawatirkan, di mana penyebaran virus HIV ini sangat dimungkinkan karena pergaulan bebas, maka saya sangat menggarisbawahi, mengkhususkan diri membahas mengenai virus HIV ini. Dan minggu depan lebih khusus lagi mengenai virus corona. Jadi tolong ikuti perkuliahan minggu depan ya. Baiklah, ini secara singkat mengenai rangkuman dari virus HIV seperti ini bentuknya ya. Jadi virus HIV bentuknya seperti ini ya. Baik, saya akan menjelaskan lebih rinci. Jadi struktur dari virus HIV atau kita kenal dengan Human Immunodeficiency Syndrome atau HIV ya. HIV adalah termasuk ke dalam retrovirus. Kenapa disebut retrovirus? Karena merupakan gennya atau asam nukleat penyusunnya terdiri dari RNA ya, RNA yang RNA-nya ada dua ya. Tadi kan sudah jelaskan ya, RNA-nya ada dua. Dia ada merupakan virus yang memiliki bersampul atau selubung gitu ya, envelope. Lalu dan memiliki keistimewaan memiliki enzim reverse transkriptase ini ya, yang berwarna kuning. Nah, siklus hidup daripada HIV ya, ini yang pertama attachment tadi ya, penempelan, yang mana virus mengikatkan tubuhnya ke permukaan ya, ke permukaan molekul CD4 ya, daripada opti helper cell. Jadi melekatkan melekatkan pada molekul CD4 ya, yang bernama T helper cell. T helper cell ini adalah salah satu sel leukosit ya, dan makrofag. Kemudian koreseptornya ya, jadi require for HIV infection ya. Jadi harus memiliki koreseptor itu.
Yang berikutnya fusi ya. Sampul virus melakukan fusi dengan membran sel sehingga mengeluarkan isi daripada selnya ya. Ini contohnya ya. Jadi HIV life cycle penempelan ya reseptor penempelan virus ke reseptor CD4 ya. Jadi ini lihat nih. Ini tadi virus HIV ya. Ini RNA, ini enzim transkriptase ya. Nah, ini virus, virus ya. Ini HIV, ini sel ya. Maaf. Ini sel leukosit, sel T ya. Masuk ya. Lihat. Di sel T itu memiliki reseptor yang bernama CD4 tadi ya. Nah, protein GP180 menempel pada reseptor CD4 ya. Jadi yang warna biru itu reseptor CD4, yang berwarna pink ini adalah koreseptor bernama CXCR4 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi ini adalah sel leukosit. Jadi virus HIV memasuki sel helper sel leukosit atau T sel. Berikutnya reverse transcription. Virus RNA ya is convert ya mengubah RNA virus diubah ke dalam DNA ya dengan enzim unik yang bernama reverse transkriptase ya. Jadi terbalik ya, kalau dalam biasanya kan transkripsi itu dari DNA ke RNA, kalau ini dari RNA ke DNA makanya disebut enzim transkriptase balik. Reverse transkriptase ini sebenarnya merupakan target beberapa obat HIV ya. Jadi HIV tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan pertumbuhannya dengan merusak enzim transkriptasenya sehingga tidak jadi lebih banyak. Selanjutnya ya, selanjutnya ya, virus itu reverse transkriptase convert RNA menjadi DNA ya, seperti ini nih. Virus RNA tadi kan ini transkriptasenya mengubah menjadi DNA ya, DNA. Lalu jadi ini virus ini kejadiannya di dalam sel leukosit ya, sel T. Nah, kemudian Anda bisa lihat di sini yang warna biru ini adalah DNA dari sel T. Yang pink ini adalah DNA dari virus HIV. Nah, kemudian jadi double stranded yang mana merupakan perpaduan antara DNA virus dan juga DNA sel T. Lalu kemudian masuk ke dalam inti sel ya. Masuk ke dalam inti sel dan bergabung dengan DNA kromosom dari sel T ya, sel T, DNA inti sel T begitu ya. Nah, kemudian DNA-nya ini diubah lagi menjadi RNA ya, RNA ya, virus RNA dan proteinnya. Lalu dia RNA, lalu dia keluar dari sel T, siap menginfeksi sel T yang lainnya. Jadi terus seperti itu. Mohon dipahami ya. Nah, tadi integration, tadi melakukan integration virus DNA is insert to host cell chromosome by unique enzyme integrase. Yang ini, proses integrasenya yang ini nih, di sini nih. Integrase ya, mengintegrasikan gitu ya, berintegrasi ya. Menggunakan enzim integrase. Integrated viral DNA may remain latent for years and is called a provirus. Jadi pengintegrasian virus DNA ini bisa bertahun-tahun ya. Ini yang disebut fase inkubasi ya, bisa 5 sampai 10 tahun sehingga orang HIV itu belum menjadi AIDS begitu. Nah, replikasi jadi terus yang ketiga setelah integrasi bereplikasi tadi ya. Di bagian yang ini
bereplikasi nih, bereplikasi nanti dia keluar terus bereplikasi begitu ya. Viral DNA is transcribed and RNA is translate. Ya, tadi kan dari DNA ditranslasi menjadi RNA, ditranskripsi menjadi RNA, lalu ditranslasi untuk membentuk protein virus yang baru dan seterusnya. Ya, perakitan ya terbentuk virus-virus baru ya. Lalu keluar ke sel membran dan siap menginfeksi virus yang baru. Ini seperti ini. Jadi tadi ini kan ya, ini latent infection yang selama 5-10 tahun. Lalu seperti ini coba lihat ya. Nah ini siap menginfeksi sel leukosit atau sel T yang lainnya. Terus menerus. Nah lalu nah ini ada latent infection, ada active infection seperti ini ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan hari ini tentang virus ya. Oke, yang demikian yang bisa saya sampaikan tentang virus. Kita lanjutkan pembahasan mengenai virus COVID-19, coronavirus minggu depan ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.